Gue harus bilang oknum polisi banyak yang pakai, oknum TNI pun ada di dalamnya, pejabat-pejabat juga ada. Nah ini nih yang mengecewakan hati gue nih. Gue jadi ngerasa pihak-pihak yang harusnya memberantas narkoba malah terkesannya nyari duit dibanding membenahi narkoba. Untuk apa coba di negara ini ada hukuman mati? Itu aja tuh sebenarnya pertanyaannya. Untuk apa nih ada hukuman mati? Walaupun ini bertentangan dengan budaya, agama, semuanya pasti bertentangan. Makanya kalau misalnya ditanya negara ini udah siap atau belum, belum. Nah beberapa podcast gue bilang bokap gue jadi bandar narkoba karena lingkungan yang buruk. Gue setuju. Gak lama ada isu anak itu mau dijadiin duta anti narkoba. Kayak anjir lu, dia udah make bro. Maksud gue lu terus lu nyuruh dia jadi duta anti narkoba, gimana caranya kok konsepnya? Maksud gue. Nah pola pikir gitu tuh yang menurut gue mengganggu otak gue tuh, kayak anjing nih bokap gue meninggal dieksekusi untuk orang-orang kayak gini nih, kayak maksud gue ngapain anjing? Gue tuh lagi pengen buat namanya Budiman Foundation. Oke. Wow. Selamat datang di Jodea Kepo. Nah, ini dia nih. Lagi ada yang viral. Berapa waktu lalu dan bahkan setahun terakhir ini itu ada banyak pejabat-pejabat, kita nggak bisa bilang banyak banget. Beberapa oknum pejabat ketangkep gara-gara gara-gara narkoba. Nah, hari ini gue mau kepo, kita akan kepoin bareng. Dari, apa bahasanya? Dari anak narasumber gimana ya bahasanya, dari yang ngerti begini-beginian nih pokoknya, the one and only Fikri Budiman. Halo, bonjour, sehat? Terima kasih banyak sudah mau hadir. Udah diundang nih. Terima kasih. Gue bingung sebenarnya kapasitas mengundangnya ini enaknya disebut apa nih? Iya mungkin kalau gue sekarang ya gue juga sama lagi merintis karir juga, tapi lebih dikenal pasti ya karena bokap gue ya pasti ya. Iya itu tujuan. Iya. Karena yang ngerti beginian itu adalah anak dari sang bapak. Iya betul. Bokap gue Freddy Budiman, teman-teman salam kenal semuanya. Susah memang ngelepas label itu tuh di hidup gue tuh. Gue udah pernah mencoba gue berkarir atas nama sendiri, ya tidak laku pada akhirnya, tetap tidak laku ya, tidak kemakan tuh. Jadi ya gue sekarang mencoba ya enjoy aja lah dengan nama bokap. So gue hari ini gue kepo banyak pak. Jadi karena kita teman-teman kalau udah nonton juga, Fikri udah sering banget bahas tentang ini dan beliau tahu betul bagaimana seluk-beluknya juga apa yang terjadi di dunia yang gelap ini, dan kenapa jadinya Jodea Kepo bahas soal ini kan. Kepo ini Komisi Edukasi Politik pak. Ini kan berhubungan dengan pejabat-pejabat kita. Ini kenapa sih pak? Gue mau mulai dari kenapa sih? Ini kan lagi viral nih yang terakhir di DPRD Mentawai. Ini mereka ketangkep pakai sabu. Peredarannya itu sampai pejabat-pejabat pak. Iya, gue sih pengen meralat dulu tuh. Kalau tadi lu opening dengan bilang nggak banyak banget masalahnya. Emang oknum banyak ini. pak. Oknum ini nggak bisa kita nggak bisa pungkiri lagi. Penggunanya tuh banyak banget. Nah, yang mengecewakan hati gue adalah pemakai ini bukan lagi hanya masyarakat umum nih, masyarakat biasa. Iya. Gue harus bilang oknum polisi banyak yang pakai, oknum TNI pun ada di dalamnya, pejabat-pejabat juga ada. Nah ini nih yang mengecewakan hati gue nih, di saat mereka yang harusnya memberantas narkoba, tapi ternyata mereka malah make. Nah itu big problemnya di negara ini nih menurut gue nih. Jadi itu soal sistem nggak sih pak? Maksudnya yang gue pengen tanya tuh, ini kenapa sampai kan dari pandangan lu, apakah ini pure karena merekanya pribadi atau memang celah-celah sistem ini yang membuat mereka dengan mudahnya mengakses hal-hal tersebut? Yang harus bisa jadi fakta sekarang adalah narkoba tuh ada di mana-mana gitu. Narkoba tuh ada di mana-mana ya. Di daerah ini aja tempat kita syuting juga pasti ada narkobanya di sini gitu. Itu udah bisa gue pastikan, dimanapun ada narkoba. Dan narkoba ini tidak akan bisa hilang, gimana caranya itu nggak akan bisa hilang. Mau dengan cara eksekusi mati apa itu juga tidak bisa. Dan yang bikin orang akhirnya banyak yang make juga menurut gue cuma satu alasannya, karena mereka tidak takut. Mereka tidak takut menggunakan narkoba. Nggak takut dengan hukumnya, tidak takut dengan agamanya, tidak takut dengan sosialnya. Jadi tidak ada rasa takut lagi nih bang. Kalau menurut gue pribadi ya. Jadi ya pada akhirnya orang make semua bukan karena barangnya ada ya menurut gue. Karena ini udah masalah
kedua belah pihak. Orang yang make juga karena bisa dibilang karena barangnya ada, tapi orang yang ngejual juga karena ada yang beli. Jadi lingkaran aja gitu menurut gue tuh. Jadi maksudnya memangnya sistem sekarang baik dari pemerintah ataupun orang-orang yang terlibat untuk menjaga ini barang ini tidak tersebar lebih banyak, itu emang sistemnya belum pakem. Atau belum sekuat itu atau gimana? Kalau menurut gue pribadi ya tidak pakem, bener tidak kuat. Gitu yang harusnya sekarang yang harusnya diperbaiki ya sebenarnya menurut gue adalah sistem penjaranya, sistem hukum di dalam penjaranya. Ketika orang ketangkep masih bisa nggak dia ngeluarin uang tuh biar bebas kan itu. Hal itu sudah jadi rahasia umum tuh sekarang. Ada yang ketangkap narkoba bisa ditanda kutip ditebus. Nah kayak gini-gini kan sebenarnya harusnya kan kuat tuh di situ. Gue pernah dengar ya. Ini tolong klarifikasi kalau salah. Bahkan sistem di penjaranya, mohon maaf banget kalau gue salah, lu pasti lebih ngerti. Orang bahkan bisa memproduksi atau menjual juga di sana ya. Iya, kasus bokap gue yang terbesar adalah karena punya pabrik di dalam lapas kan. Bokap gue tuh kan kasus terbesarnya selain ngimpor narkoba 1,3 juta pil ekstasi, tapi dia bikin pabrik sabu kalau nggak salah di dalam lapas. Nah pertanyaannya cuma satu, bukan karena bokap gue keren atau hebat tuh bisa melakukan itu. Memang itu satu dari ribuan orang mungkin yang bisa ngelakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah kok bisa bokap gue bikin pabrik itu di dalam lapas? Berarti sistemnya? Iya berarti kan sistemnya di dalamnya gitu. Terus ya mungkin kita harus cross check ke dalam lapas ada nggak tuh peredaran narkoba di dalam situ. Kalau ternyata di situ ada peredaran narkoba di dalam lapas, ya orang mau masuk penjara karena kasus narkoba di dalam pakai lagi. Jadi mau kayak gimana menyelesaikan masalahnya gitu kan nggak mungkin bisa. Emang situasinya gimana Pak? Kalau yang lo tahu. Well mungkin sedikit background kalau teman-teman juga ngecek di podcast sebelumnya. Fikri adalah anak dari mendiang Freddy Budiman. Beliau yang nemenin ayahanda juga dulu selama proses sebelum akhirnya mohon maaf akhirnya harus dieksekusi dihukum. Dan gue kepo banget. Maksudnya bagaimana situasi yang lo lihat yang lo tahu selama di sana gitu sistemnya. Ya dari sudut mata pandang gue ya ini berdasarkan fakta karena bokap gue kan kena kasus dia punya pabrik narkoba di dalam lapas. Secara logika berarti kan orang-orang di dalam lapas ini juga tahu dan pembeli pertamanya pasti orang-orang dalam lapas dong. Seharusnya ya dong logika dasarnya kayak gitu dong. Berarti kan dia bokap gue bikin di dalam lapas, yang pembelinya orang dalam lapas. Nah, ada marketnya di sana. Marketnya di sana. Sekarang pertanyaannya gimana caranya orang takut pakai narkoba? Mungkin kalau orang-orang awam ya, aduh gue pakai narkoba karena gue takut di penjara. Tapi nggak semua orang punya keyakinan itu, apalagi yang udah tahu realitanya di dalam. Teman gue ada loh yang ketangkepnya sampai 2 kali 3 kali. Karena dia ngerasa udahlah gue ketangkep, gue udah nyiapin uang nih. Mereka ngerasa mampu bisa lepas lagi gitu. Bokap gue dieksekusi mati, coba apa goalsnya? Dari sisi politik, ada dari sisi sosial, apa dampaknya sekarang ke negara ini? Kalau menurut gue sih nggak ada. Bokap gue dieksekusi sekarang narkoba tetap banyak, bandar-bandar makin banyak, bahkan bandar-bandar. By data, lu kan juga setelah peristiwa tersebut, gue lihat di sosial media lu aktif juga datang ke para mantan narapidana juga untuk kasih kegiatan-kegiatan sosial. Nah itu memangnya angkanya malah justru tetap bertambah. Dibilang angkanya bertambah atau berkurang, gue nggak mempelajari sampai situ. Tapi yang gue bisa pastikan adalah narkoba tetap banyak di negara ini. Dulu gue mencoba mengikhlaskan kepergian bokap gue dieksekusi. Sakitnya banget itu, gue harus bilang sakitnya banget. Tapi gue terima untuk biar goals gue adalah semoga negara ini bisa lebih baik. Ternyata sekarang tidak lebih baik. Gitu ya, kita sekarang boleh teman-teman googling aja seberapa banyak oknum yang main di dalam case narkoba. Kemarin ada jenderal, ada anggota DPRD, tokoh-tokoh masyarakat pakai narkoba. Ya karena orang nggak alasannya apa itu selain tidak takut? Kalau gue tidak pakai narkoba karena
ya gue takut gitu, gue takut di penjara, gue takut di apa, itu masih ada alasannya tuh. Kalau orang itu udah nggak takut lagi karena ngerasa mungkin hukum bisa dibeli gitu. Jadi seharusnya apa yang mereka lakukan? Memperbaiki ya harusnya Apa yang ada di benak pikiran lo, misalnya kan kayak kejadian akhir-akhir ini, gue coba buka juga ya. Iya. Kejadiannya itu bahkan dari apa yang gue cek aja, ini nggak cuman kemarin yang baru-baru ini, di awal tahun masih di tahun ini juga, itu di Sulawesi Selatan, Sinjai juga ada yang ditangkap dan segala macam. Jadi kan kasusnya nih banyak nih terutama di oknum-oknum yang sedang menjabat ini. Memang harusnya apa langkah yang BNN mungkin perlu ambil untuk hal ini? Anggaplah kita berimajinasi dikit ya sekarang. Anggaplah gue menjadi seseorang yang sangat powerful di Indonesia saat ini. Ya mirip-mirip Pak Mulyono lah kita semua. Aduh. Anggaplah gue powerful itu ya. Ini dia nih, kawan gue nih, kata-kata yang begini yang kita tunggu-tunggu tapi bikin pusing nih. Anggaplah gue powerful itu, yang gue lakuin untuk memberantas narkoba, pasti gue rapiin sistem penjaranya. Penjaranya yang gue gimana caranya? Orang masuk penjara keluar tuh jadi pribadi yang baru gitu. Yang sekarang gue pertanyakan adalah apakah penjara semenakutkan itu di Indonesia? Menurut gue sih enggak. Karena jadi dibuatnya lebih menakutkan atau dibuat kayak yang di Eropa tuh yang penjaranya jadi bener buat pembinaan? Lebih menakutkan menurut gue gitu. Sekarang tarafannya masyarakat Indonesia sih ada loh, BTW ada loh. Gue pernah dia di penjara, udah keluar dia memilih masuk penjara lagi. Karena dia ngerasa di dalam penjara dia bisa hidup, dia bisa makan, dia punya tempat tinggal, dia nggak perlu ngeluarin apa-apa lah gitu di dalamnya. Dia ketika dia keluar dia harus ngeluarin uang buat makan apa, dan itu ada tuh yang gue kenal orang kayak gitu tuh ada gitu. Berarti kan gue pernah lihat beritanya juga deh. Iya, nanti coba kita cari ya. Dia nyaman dalam penjara kan. Oke. Nah, yang paling gue sih pengennya penjara kita menakutkan. Ya mungkin kita punya Nusa Kambangan. NK menakutkan? NK menurut gue ya menakutkan. Masih ada iyanya, itu berarti belum semenakutkan itu? Belum semenakutkan itu sejujurnya. Padahal itu adalah penjara paling... Ya penjara yang paling inilah ya tertutup. Paling aman dan paling aman gitu. Tapi gimana caranya ketika orang sudah masuk penjara, ya dia nih nggak ada lagi tuh kepikiran mau masuk penjara lagi. Nah itu tuh penjara yang kayak gimana ya harus di develop benar-benar matang tuh ya, semenakutkan itu harusnya. Kayak penjara-penjara di luar negeri itu kan banyak yang menakutkan, yang benar-benar Alcatraz zaman dulu kita ya, dengar kayak gitu kan, itu kan iya. menakutkan gitu. Gue masuk ke dalam gue takut gitu, nggak bisa mainin uang di sana. Ya orang kalau sekarang punya banyak duit emang takut masuk penjara. Jadi memang memang berarti kalau bisa dibilang nggak cuman satu sisi doang ya, jadi nggak cuma pegawainya doang yang memang harus ditekanin untuk clear, tapi sistem di dalam penjaranya juga ya. Nah sekarang kan maksudnya kalau gue ngeliatnya itu gue balik lagi, orang nggak takut masuk penjara, jadi dia berani ngelakuin semua layer masyarakat tuh, mau dia tokoh masyarakat ini, apalagi yang punya duit banyak. Ya bokap gue punya duit waktu itu, banyak punya duit banget, di lapas. Ya gue sih nggak ngerasa dia di penjara ya. Ada dapat ruangan khusus lah. Itu bahkan lu melihat itu juga, bokap lu merasakan itu? Iya, maksudnya ada dapat ruangan khusus. Saya juga berita udah banyak beredar di masyarakat. Ada dia mungkin bisa bawa pacarnya lah ke situ. Kayak gitu kan sebenarnya seharusnya tidak bisa dilakukan. Dan lu clear sendiri ngomong bahwa memang apa yang mohon maaf didapatkan oleh bokap juga harusnya tidak boleh seperti itu ya. Iya betul, yang bokap gue lakukan salah. Pertanyaannya tapi kalau sistem di penjaranya udah bagus, orang kayak bokap gue nih yang punya duit banyak pada saat itu, ya pasti tetap merasakan sakitnya dalam penjara harusnya. Dan akhirnya keluar dan nggak mau ngelakuin hal lagi. Nggak mulai karena gue nggak mau deh di penjara gitu. Sekarang orang masuk penjara udah santai, ntar juga bisa kita bayar, kita apa kita. Sistemnya kayak gitu masalahnya nih dalam hukum ini nih. Gitu. Gue sih karena penjara juga tertutup, pengen banget tuh kita bongkar coba sistem penjara gimana. Itu harus ada tuh yang berani kayak gitu, tapi kan susah tuh, tertutup banget tuh penjara. Apalagi maksudnya akhirnya gue ngebayangin juga sih, apalagi mohon maaf orang-orang yang punya kuasa juga, jadi akan merasanya gue punya duit juga dan gue juga punya powernya tadi itu. Nah itu
Masalahnya sekarang yang difokusin hanya bandarnya nih. Sekarang pemerintah gue lihat hanya ngefokusin untuk bandarnya. Berantas bandar. Pertanyaan cuma satu, yang bau-baunya gimana? Yang masyarakat biasa yang konsumsi narkobanya dikit-dikit tuh gimana tuh? Cenderung gue lebih sering dengar mereka disiksa lebih besar masyarakat layer bawah nih. Padahal ya bukan padahal juga, tapi maksudnya memang mereka yang pengguna kecil yang ditangkap malah disiksa, tapi malah yang atas malah enggak kan gitu. Iya, itu kan harusnya merata tuh. Merata tuh. Harusnya diberantas semua layer. Well, berarti ini sebenarnya sama juga ya dari segi BNN-nya juga, dari segi kepolisiannya juga, penegak hukum sistem inilah yang harus dibenahin. Iya, harus. Apakah peraturan juga perlu dibentuk, atau menurut lo ada peraturan yang let's say yang lu tahu yang sudah mengarah ke arah sistem penjara kita, sistem penanganan narkoba ini yang lebih baik? Udah ada peraturannya nggak? Iya, pasti sekarang peraturannya udah ada, udah jelas tuh misalnya peraturan. Tapi pertanyaannya dia peraturan dijalankan dengan maksimal atau peraturannya sebenarnya udah ada dan oke. Iya, menurut gue sih pasti udah oke secara peraturannya, udah ada kategori-kategorinya. Lu barbuk segini, hukumannya segini. Hukumannya udah berat gitu. Hukumannya misalnya contoh ya, gue pasti salah nanti diralat aja. Anggaplah misalnya gue punya barang 5 gram, tuntutan gue 20 tahun. Pertanyaannya, dia akan 20 tahun atau enggak? Belum remisi biasa, itu belum dia. Lagi yang tadi lo bilang bisa begitu. Itu pada akhirnya ya dikit-dikit setahun keluar bebas make lagi. Gitu aja tuh menurut gue. Jadi kayak hukumnya juga terlihat main-main sih gue lihatnya sekarang. Banyak banget loh kasus-kasus yang jadi gini. Gue jadi ngerasa pihak-pihak yang harus memberantas narkoba malah terkesannya nyari duit dibanding membenahi narkoba. Ada tuh kasus yang ada sama juga nih, gue harus make sure juga kasusnya. Gue pernah dengar kemarin dia mesen online, pas datang isinya narkoba, nggak lama digerebek. Iya, yang di Twitter tuh. Iya, yang untungnya dia ngevideoin kan. Iya, kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana karena gue nggak update lagi. Tapi kasus itu, itu kan nunjukin lu mau ada pihak yang mau ngejebak, buat apa? Ya pasti duit. Masuk, dapat lu kalau mau keluar. Nah ini udah ada barbuknya nih. Iya, ayo lu kasih gue sini 20-30 juta ayo sini. Kan gitu. Dan masalahnya sering kali nggak cuma 20-30 juta ini iya, kan. Apalagi kalau public figure mungkin bisa ratusan juta gitu kan. Jadi ya hukum ini tidak adil dan hukum ini nggak jelas. Kalau narkoba ini nggak jelas, tapi yang menyakitkan di gue kan kalau pemerintah teriak-teriak kita berantas narkoba apa sampai akar-akar bandar tuh adalah orang yang busuk apa dan lain-lain. Anjir, pertanyaan gue cuma satu. Lah kenapa yang disalahin cuma pihak bandarnya? Ya salah ya, bandar salah, gue notes. Tapi kenapa cuma pihak bandarnya? Tapi seluruh istilahnya lingkaran setan ini tuh memang semuanya harus diberantas dari segala sisi. Bokap gue misalnya di sini di bagian atasnya di lingkaran, tapi yang lain-lain kan harus diberantas semua. Yang pertanyaan gue, bokap gue nggak di backing siapa-siapa. Kan itu pasti kan ada, ya itu nggak bisa dibahas lah nanti masalah backing, tapi kan ada. Gitu kan. Kita lihat Escobar aja lah. Ya Escobar. Backing nanti juga aparat apa dan lain. Oke, tadi sempet menarik juga waktu lo bahas soal hukuman mati, Pak. Ini kita geser sedikit dari pembahasan tadi. Kenapa lo getol banget soal hukuman mati ini untuk jangan diadakan, Pak? Karena tidak efektif menurut gue. Tidak ada dampak untuk negaranya menurut gue pribadi. Dampak untuk orangnya besar. Kayak bokap gue dieksekusi, dia sakit banget lah pasti. Harus berpisah sama keluarganya untuk selamanya, meninggal apa dan lain-lain. Dampaknya jelas tuh, untuk bokap gue nya jelas. Tapi kalau untuk negaranya, gue tidak merasakan ada dampak apa-apa. Nah sekarang terus juga yang kedua, kalau misalnya hukuman mati ini kan nggak hanya untuk narkoba sebenarnya kan, untuk semua jenis semua kategori kriminal lah yang dilakukan di negara ini. Pertanyaannya cuma satu, orang yang harusnya dieksekusi mati itu yang kayak gimana? Karena gue ngelihatnya beberapa kali kayak misalnya gini, kita lihat nih, ada oknum jenderal polisi misalnya, dia menjadi bandar narkoba gitu. Itu kan udah menurut gua lebih jahat dia dibanding bokap gua. Menurut gua ya. Karena apa? Bokap gua masyarakat biasa melihat celah akhirnya di bisnis narkoba, even itu salah. Tapi ini dia sebagai polisi nih, penegak hukum yang harusnya memberantas narkoba,
tapi dia malah jadi bandar. Gitu. Kalau kita bandingin apple to apple, nah lebih bermasalah dia dong. Tapi pertanyaannya dia dieksekusi atau enggak? Kan tidak sampai sekarang. Nah jadi gue mempertanyakan nih yang dieksekusi yang kayak kenapa harus bokap gue doang? Oke. Kenapa harus bokap gue nih sampai detik ini yang dieksekusi gitu. Yang oknum-oknum yang lain kenapa tidak ada yang sampai level eksekusi mati? Dan balik lagi, gue bahkan baru beberapa waktu lalu di Instagram juga muncul yang orang ketangkep juga, gue lupa di daerah mana. Itu masih ada juga kartel-kartel kecil di daerah-daerah ini. Iya dong pasti. Yang berkeliaran dan efeknya mungkin. Iya. Kita hanya fokusnya ke kartel besar, yang kecil-kecilnya merajalela di sana. Iya, dan saat yang besarnya dipangkas kan yang kecil-kecilnya juga tetap bergerak kan. Iya. Jadi sama juga kayak kasus korupsi misalnya. Harus korupsi sebesar apa biar bisa dieksekusi mati? Karena gue lihat harus diralat lagi nanti salah satu vonis hukuman mati itu bisa dilaksanakan di korupsi kalau korupsinya bentuknya yang ngambil uang untuk bencana alam. Yang kayak itu gitu. ada tuh ya? Ada tuh di secara hukumnya tuh. Jadi kalau misalnya dia korupsi uang dana-dana yang harusnya diperbantukan untuk masyarakat, dia itu bisa dieksekusikan. Kemarin kejadian tuh. Yang ada korupsi yang kemarin kita Covid apa dan lain-lain. Itu kan harusnya masuk kategori itu. Tapi tidak ada tidak berlanjut sampai sekarang. Jadi untuk apa coba di negara ini ada hukuman mati? Itu aja tuh sebenarnya pertanyaannya, untuk apa nih ada hukuman mati kalau tidak dijalankan? Tapi ya Pak, ini gue mencoba ada di pola pikirnya teman-teman yang nonton juga. Iya. Bagaimana dengan orang-orang kita tahu betul bokap sadar bahwa bokap salah dan juga bokap bokap merubah dirinya 180 derajat pada saat dia menyadari di kesalahan dia. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak sadar? Mereka bahkan kalau misalnya dibiarkan hidup, dia tidak berubah setelah masa tahanan itu. Ya eksekusi aja. Kalau menurutku kalau udah yang kayak gitu. Jadi ada yang jelas kasih kesempatannya itu tadi ya. Iya, kalau kayak bokap gue kan memang udah beberapa kali gitu. Secara hukum gue ngerasa ya wajar aja bokap gue dieksekusi. Oke. Secara masyarakat ya, bukan sebagai seorang anak nih. Gue ngerasa ya udah gitu. Memang bokap gue memang kayak sepertinya udah saatnya dieksekusi gitu dengan yang dia lakukan gitu, yang semua kriminal yang dia lakukan gitu. Kalau misalnya ya kalau untuk sekali mungkin kita bisa kasih pertimbangan, tapi kalau 2 kali 3 kali ya jawabannya mungkin dieksekusi. Eksekusi itu tadi ya. Iya. Jadi memang yang paling clear ya gue nangkep memang dibandingkan kita langsung berantas di awal, istilahnya langsung kasih eksekusi di awal ya. Memang sistemnya dulu diberesin, benahin dari sistem penjara, dari sistem ekosistem pejabat dan lain sebagainya. Kasih kesempatan kepada mereka juga, baru memang itulah pilihan terakhir yang paling dilakukan kalau memang ini semua udah dijalanin. Tapi nggak benar juga. Sedangkan kan saat ini momennya banyak sistem yang tadi belum betul dan lain sebagainya, dan kesempatan itu belum diberikan. Betul. Dan banyak juga negara-negara kan sebenarnya yang menolak hukuman mati ini karena masalah kemanusiaan kan. Gue setuju juga sebenarnya. Nggak di podcast sebelumnya juga bilang hanya tugas Tuhan yang bisa mengambil nyawa seseorang, bukan sesama manusia. Tapi pertanyaannya kalau orang udah keluar masuk penjara 2-3 kali, berarti kan ada yang salah di situ. Bukan berarti dia nggak bisa berubah, tapi penjara tidak semenakutkan itu. Ya kasusnya kayak bokap gue udah 2-3 kali keluar masuk penjara. Ya dia tidak merasa ada takut dalam penjara. Di dalam penjara gue sama-sama aja kok. Lo optimis nggak Pak dengan penegak hukum saat ini dan kedepannya untuk bisa menuju ke arah yang tadi, yang ideal tadi menurut lo? Melihat situasi sekarang. Jujur enggak sih. Kalau bisa dibilang gue jujur enggak. Karena gue ngerasanya sama-sama aja sekarang. Begini-begini aja. Cuman hanya segelintir orang teriak-teriak, ayo berantas narkoba. Tapi di bawah-bawahnya juga masih banyak fakta-fakta yang menyedihkan menurut gue ya. Jadi harus nunggu momentum tepat. Harus benar-benar semua pihak terlibat. Baru gue optimis. Kalau sekarang menurut gue yang berusaha hanya 1-2 pihak aja.
tapi pihak-pihak lainnya tidak ada usaha. Dan menurut lu ini bisa jadi sampai yang jadi kliknya itu siapa yang perlu mulai ini semua? Siapa leadnya yang perlu memulai langkah ini? Pasti presiden ya. Presiden. Menurut gue ya sampai level paling atas sih menurut gue ya. Berarti perlu ada istilahnya benar-benar keinginan betul ini untuk Iya dari pusat ya maksud gue ya kayak kita kemarin covid kan jelas itu semua elemen semua layer di negara ini jadi satu visi gitu ya gimana caranya menanggulangi covid ya. Narkoba juga sama sih menurut gue harus semua layer masyarakat tuh. Well, mungkin ini bisa jadi catatan juga untuk pemerintahan selanjutnya. Betul. Karena kan yang sekarang udah tinggal sebulan nih. Iya, kita nggak bisa ngomong banyak untuk yang sisa sebulan ini dan ya untuk pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran gitu. Berarti memang harus dari paling atas. Harus dari paling atas gitu. Terus juga kalau kita ngambil cara BNN sekarang untuk menanggulangi narkoba juga harus diperbaiki tuh. Harus ke sekolah-sekolah. Terus juga jangan ngasih seminar tentang bahaya narkoba dalam bentuk yang boring ya menurut gue ya. Kadang-kadang gue ngerasanya gue pernah tuh waktu itu ikut seminar narkoba kayak gue sih jujur tidak ada rasa takut gue untuk memakai narkoba tuh. Setelah gue keluar dari seminar gue ngerasa kayak oh ya udah narkoba itu gitu aja. Iya. Memang harus segi-segi. Oke, gue terakhir ngomong sama Bang Gian juga gitu. Salah satu yang perlu diingat mungkin untuk pemerintahan selanjutnya atau pemimpin-pemimpin kita di masa depan kalau kasih penyuluhan, edukasi apapun baik peraturan memang harus lebih kreatif sih. Betul. Kalau nggak lewat doang dan balik lagi itu soal keanggarannya juga nanti. Lu akhirnya keluar banyak anggaran untuk penyuluhan yang tidak efektif. Betul. Cara-cara kreatif betul. Kayak ya maksudnya kita lihat kayak Pandawara sekarang. Dulu mungkin gue nggak ke-trigger tuh untuk buang sampah sembarangan, tapi setelah ada Pandawara dengan melakukan konten-konten kayak gitu, gue jadi ke-trigger tuh untuk diri gue sendiri. Udah jangan buang sampah sembarangan. Oke, betul. Gue juga perokok kayak buang abu aja sekarang gue jadi mikir 2 kali tuh untuk buang ke alam. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh penyuluhan-penyuluhan kayak gitu yang harus dilakukan sama pemerintah tuh, terutama di narkoba. Ada gue pernah nonton juga viral tuh di media sosial kayaknya entah BNN atau siapa yang melakukan penyuluhan terus dia kayak malah orangnya diperagakan sebagai seorang pengguna kayak jadi kayak kelihatan kayak zombie gitu. Jadi gue ngerasa kayak siapa yang takut gitu. Iya. Gue jadi kayak nonton Tren to Busan live aja gitu. kayak orang narkoba. Nah ini contoh-contoh pengguna narkoba dia kayak zombie gitu. Iya kayak gitu. Iya. Gue ngerasa kayak masa lu merasa itu ditakutin terus juga BNN kemarin bikin lagu tuh lagu BNN Mars BNN bukan Say No to Drugs atau apa gitu lagunya dia tuh menurut gue kayak aduh anjir. Masa iya orang salah dengar lagu itu saya tidak akan makan narkoba selamanya kan enggak juga gitu. Orang lagi masuk sama lagu Pesta Pora ya? Iya. Pesta Pora. Lebih jingle itu lebih masuk gitu. Tuh kocak banget itu video lagu BNN tuh. Jujur gue aja nggak tahu lo lagu lo. Nanti harus lihat tuh. Kalau bisa lu nonton tuh, waduh itu ini gak bisa terlalu komedi tuh. Jadi bentuknya hip hop gitu lagunya. Oke. Jadi ya itu balik lagi berarti benar dari atas. Dan kalau misalnya dari atas udah kasih perintah dan benar kasih visi sama kan. Bawah-bawahnya juga benar tadi bisa cari tim baru untuk yang orang kreatif untuk penyuluhan, untuk yang penanganan after pemakai dan lain sebagainya. Iya, karena belum serius menurut belum serius. Kayak maksudnya yang dilakukan BNN tuh terlihat ya gue nggak tahu misalnya kalau dia ngeberantas narkoba gue percaya dia ngeberantas gitu. Pasti secara data dia udah ngeberantas berapa narkobanya ada dan gue appreciate itu juga untuk mereka. Tapi yang dibutuhkan masyarakat sekarang tuh lebih dari itu gitu. Kayak sekarang ada kalau nggak salah kan BNN tuh ada duta anti narkoba. Apa gunanya kayak gitu-gitu itu tuh fun fact Pak. Bukan fun fact. Kayak seringkali kan kalau di Indonesia tuh justru dia yang abis buat kesalahan dijadiin dutanya. Betul. Makanya gue gatel Pak. Waktu itu ada tuh salah satu kasus di kampus di Medan, jadi segerombol anak kuliahan pakai narkoba, pesta narkoba gitu di kampusnya, ketangkep tuh, viral tuh. Nggak lama ada isu anak itu mau dijadiin duta anti narkoba, kayak anjir lu
Dia udah make bro, maksud gue lu terus lu nyuruh dia jadi duta anti narkoba, gimana caranya kok konsepnya, maksud gue. Nah pola pikir gitu tuh yang menurut gue mengganggu otak gue tuh, kayak anjing nih bokap gue meninggal dieksekusi untuk orang-orang kayak gini nih, kayak maksud gue ngapain anjing, gue kayak Iya lagi. iya dong, maksud gue, gue bokap gue dieksekusi, gue sedih apa, gue harus survive berapa lama, terus gue ngeliat BNN jadiin pemakai narkoba jadi duta anti narkoba, gue kayak anjing lu, yakin lu serius lu begitu kan? Iya. Yang gitu yang bikin gue nangkep kenapa emosi akhirnya gue nangkep emosi akhirnya itu. gue vokal, akhirnya gue selalu ngomongin tentang narkoba kayak gitu-gitu sih alasannya. Oke, ya ini memang ya ini berpengaruh banyak sih di banyak kesempatan juga di episode ini. Ya kalau ini satu hal yang menurut gue penting juga, kalau lo ngomong ini kan orang pejabat-pejabat dan banyak aktivis dan lain sebagainya, politisi ngomong soal generasi emas 2045. Tapi kalau dari segi ini aja kita nggak mau serius ngeberantasnya, ini jadi PR besar sih. Betul. Kita belum sampai ke tahapan legalisasi ganja tuh. Itu nah dia kita belum sampai tahap sana tuh. Gue sebenarnya tadi mau sedikit singgung ini, tapi lo udah oke, gimana. Karena menurut gue berkesinambungan tuh. Karena yang gue rasain juga masyarakat tuh kurangnya ada wadah untuk rekreasional. Nah ini juga agak sensitif. Nanti sangat sensitif. Gue ngerasa banyaknya sekarang kekerasan seksual yang terjadi karena kurangnya wadah rekreasional yang ada di masyarakat. Selain karena psikisnya sakit ya orang-orang itu ya, yang para pelaku itu kekerasan seksual itu malah menurut gue tuh layak untuk dihukum mati tuh mereka tuh. Ya tapi entah kenapa gue ngerasa kurangnya wadah untuk wadah hiburan buat mereka. Oke, jadinya mereka larinya ke sana. Iya, jadinya ketika udah nggak ada wadah, nggak punya uang apa dan lain-lain, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Nah, salah satunya menurut gue kayak legalisasi ganja. Menurut gue sih sah-sah aja. Kalau ketika misalnya mau melegalisasi ganja, tapi dengan aturan yang jelas gitu. Aturan yang clear gitu. Iya, selain karena untuk medis, menurut gua kalau misalnya ganja bisa untuk menjadi wadah rekreasional masyarakat, menurut gua why not gitu. Tapi apa menurut lu udah siap? Belum. Sekarang belum siap. Belum siap masyarakatnya. Gua kebayang kalau legalisasi ganja berapa banyak itu orang yang high di pinggir jalan. Kita banyak dengar berita bagaimana di negara tetangga di Thailand setelah dilegalisasi negaranya jadi bau ganja dan banyak orang teler di kiri kanan. Jadi berarti kan sebenarnya mereka juga belum siap harusnya. Iya, kalau misalnya untuk medis gue sih setuju aja ya, karena menurut gue ya, karena ada beberapa yang mungkin jadi obat apa dan lain-lain. Atau mungkin sistemnya hanya di satu kota mungkin yang memperbolehkan itu dengan aturan-aturan yang jelas. Ketika dia di luar kota itu ya dia nggak bisa atau gimana. Nah itu aturannya harus jelas juga. Tapi kalau gue pribadi sih tanggapan gue begitu tuh untuk legalisasi ganja tuh. Fine aja, karena gue ngerasa perlu ada wadah rekreasional untuk masyarakat untuk mengurangi kasus-kasus yang ya di luar nalar gini gitu. Karena menurut gue pribadi untuk masyarakat menengah ke atas, memangnya rekreasional yang lain nggak bisa dibentuk untuk selain melakukan hal ini? Ya ada juga. Banyak. Tapi menurut lu ini salah satu yang bisa dilakukan. Ya nanti ini ada satu statement gue dapat tuh, kayak kenikmatan narkoba itu yang bisa nandinginnya hanya kenikmatan seks doang. Udah nggak ada lagi tuh kenikmatan yang lain tuh. Ini untuk orang apa ya? Untuk Pak Sutri lah, Ya untuk apa? Tanggapan kata orang-orang begitu tuh. Kata kenikmatan narkoba itu yang bisa memang kalau udah nikah begini. Ya, gue juga nggak pemakai narkoba ya, jadi. Bukan jadi jangan situ ya. Iya, itu. Gue sebenarnya ngambil omongannya dari Coki tuh, jadi. Coki Pardede. Narkoba itu yang bisa nandingin hanya kenikmatan seks. Nah dua ini nih menurut gue jadi satu hal yang sama tuh menurut gue tuh. Nah jadi kayak kekerasan seksual tuh karena mungkin menurut gue ya
ya nggak ada wadahnya aja gitu, nggak ada wadahnya dia untuk melakukan hubungan seks itu. Ya di luar dia tidak dekat dengan agama juga, terus juga akalnya juga udah sakit, jadi dia melakukan hal-hal kayak gitu. Gimana tanggapan kalian? Coba tulis di bawah nih, setuju nggak? Walaupun ini bertentangan dengan budaya, agama, semuanya pasti bertentangan. Makanya kalau misalnya ditanya negara ini udah siap atau belum, Iya. belum, karena kita budayanya kuat, agamanya juga kuat di negara ini. Jadi susah untuk tahapan ke sana. Ya bisa. Jadi untuk menghindari orang-orang melakukan kekerasan seksual, jadi narkoba, ya mau nggak mau sistem Balik lagi ke poin awal di pembicaraan kita tadi. iya. Ini semua nih sistem tadi mesti diberesin. Tapi seru juga ya ini dari kasus kawan-kawan yang baru dilantik ini gue dapat banyak insight baru hari ini. Iya, dan bagi lo pribadi, kita nih, gue selalu ngambil sisi Gen Z-nya karena kita masih anak-anak muda di sini. Apa yang bisa kita lakuin, Pak, untuk meredam penyebaran ini semua? Dari sisi yang tidak ada di dalam instansinya, jadi dari sisi warga biasa, anak-anak muda terutama. Narkoba ya, case-nya? Case narkoba. Menurut gue sih nggak ada ya. Oke. Narkoba tuh karena menurut gue satu hal yang nggak itu pilihan pribadi menurut gue. Jadi dan pengguna narkoba ini juga apa bukan karena lingkungan, jadi lu lingkungan yang enggak lah menurut gue. Gitu. Menurut gue ya kalau lingkungannya buruk kan ya selalu ada istilah lingkungan yang buruk bisa membuat lu. Ya betul, gue setuju juga karena beberapa podcast gue bilang bokap gue jadi bandar narkoba karena lingkungan yang buruk. Gue setuju. Tapi pribadi. Tapi kalau gue pribadi melihat ya kalau lingkungan baik pun, lingkungan yang bersih, baik, agamis ibaratnya. Terus di situ tidak akan ada narkoba di situ ya. Menurut gue sih enggak juga sih menurut gue. Jadi untuk saat ini gue pribadi ngerasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk selain lu jaga diri lu sendiri. Iya, selain jaga diri sendiri dan orang-orang terdekat aja, keluarga. Tapi kalau kayak temen apa dan lain-lain, gue sih nggak pernah gue mencoba untuk mengingatkan mereka untuk tidak menggunakan narkoba. Menurut gue sih nggak pernah melakukan itu, karena menurut gue itu udah pilihan pribadi mereka masing-masing. Mereka tahu resikonya. Nah, harapan gue ketika mereka ketangkep, ya mereka jerak. Udah itu doang tuh harapan gue tuh. Ada temen gue bagaimana bisa jerat tadi ya, balik lagi tadi poin awal lagi. Jadi gue punya teman pemakai narkoba, kan gue cerita tadi udah 2 kali ketangkep. Iya sih. Gitu udah 2 kali ketangkep dan ada kemungkinan dia make lagi. Mau diomongin kayak gimana juga nggak bisa gitu. Memang orang dia udah ngerasain lagi dalam gue ketangkep ya udah gue bisa bebas lagi. Ya kayak gitu aja. Jadi saat ini sih gue cukup menjaga orang-orang terdekat gue aja biar nggak kena narkoba. Dan bagaimana dengan apa pesan lagi yang pengen lu omongin terutama untuk pimpinan kita di periode selanjutnya ini soal narkoba? Ya pasti tolong dipikirkan matang-matang dan harus ada seluruh pihak yang terlibat untuk memberantas narkoba. Bahkan masyarakat pun harus terlibat, nggak bisa hanya polisi, BNN atau masyarakat juga harus terlibat gitu. Dan harus kalau mau ngeberantas benar-benar berantas dari seluruhnya, benar-benar seluruh circle ini. Seluruhnya. Kalau misalnya ngerasa di dalam bagian kalian masih ada yang pakai narkoba, ya itu berantas aja itu dulu. Ini yang misalnya kalian sebenarnya polisi di dalam situ kalau misalnya ada teman kalian pakai narkoba nih sesama polisi, ya tangkap aja itu dulu. Jangan tangkap masyarakat dulu nih menurut gua. Tangkap aja dulu sesama kalian gitu. Baru nanti tangkaplah masyarakat yang salah makan narkoba. Well, ini hati nurani berarti ya, Pak? Iya. Memang hati nuraninya harus jalan ya. Gue sih lebih sakit ngelihat polisi ketangkap daripada masyarakat biasa ketangkap narkoba. Karena memang seharusnya mereka yang menjaga. Mereka yang iya. Ya kita pasti lebih sakit lah ngelihat kayak gitu-gitu tuh. Itu perasaan gue tuh. Well, apa yang akan seorang Fikri Budiman lakukan ke depannya untuk komunitas dan kiri kanan sosial? Gue tuh lagi pengen buat namanya Budiman Foundation. Oke. Wow. Budiman Foundation. Concern gue sekarang tuh lagi narkoba, pasti yang jadi prioritas utama, kekerasan seksual, sama bullying. Nah itu yang sebenarnya lagi coba gue godok.
Dan lagi gue coba juga gimana caranya bisa turun ke semua layer masyarakat untuk memberikan edukasi ini dengan cara yang menarik. Kreatif. Pastinya kreatif, nggak buat lagu-lagu aneh itu. Jadi itu sih sebenarnya yang lagi gue coba ya. Dan baru gue udah pikir dari setahun yang lalu ketika gue ketemu sama komunitas ex-residivis di Bandung, itu komunitas orang-orang yang udah 2-3 kali ketangkep bahkan lebih, dan sekarang kok bisa dibilang dia nggak bisa kerja, dia nggak punya pekerjaan. Oke. Gue pengen numbuhin harapan itu lagi untuk mereka gitu. Jadi ya gue pengen ya do something good aja lah buat negara ini. Ya inilah yang setidaknya bisa lo lakukan. Betul, sebagai masyarakat ya gitu. Itu bro. Well, Pak, kita nggak bahas ini dari awal dari tadi soal Budiman Foundation ini. Gue sangat tertarik untuk bantu. Wih, boleh banget. Jikalau ada yang bisa kita lakuin, karena memang sedikit impact yang kita bisa buat itulah yang akan sedikit banyak membantu perubahan ini. Betul. Dan isu sosial, isu narkoba dan para ex tahanan itu kan memang mereka perlu banyak orang-orang yang mengerti bidang ini untuk mengayomi mereka dan bisa hidup lagi dengan clear di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya kayak apa aja. Pak, terima kasih banyak. Thank you so much. Gue kejauh banyak edukasi politik. Well, memang teman-teman sistem harus dibenahi, banyak hal yang harus digeser menuju ke arah yang lebih baik supaya apa? Supaya kita gak dengar lagi oknum-oknum yang harusnya kerja, yang harusnya bahkan dia yang buat aturan-aturan untuk ngeberantas ini malah dia yang ketangkep. Dan juga untuk penegak-penegak hukum semuanya, well, kita doa yang terbaik. Gue masih percaya ada hati nurani di antara para pemimpin kita untuk benar-benar serius fokus untuk isu ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you so much. Fikri Budiman. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah mau mampir di UMKM Super Mikro ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.